Shalom, selamat bertemu kembali dalam Tuhan. Hari ini kita tetap akan bersuka cita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan berikan judul bahwa berikanlah kail dengan cara membawa mereka langsung kepada sumbernya. Ayat bacaan saya ambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 20, 35, 37, 40, 42. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu ayat 35, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, seringkali ketika seseorang mungkin datang kepada kita dengan keluhan dan beban kehidupan mereka, terkadang kita pun juga tidak tahu apa yang harus kita perbuat untuk menolong mereka. Saya seringkali berhadapan juga dengan situasi seperti itu. Ketika mereka menghadapi kendala, lalu saya sendiri juga nggak tahu apa yang harus saya perbuat, apa yang harus mereka perbuat. Akhirnya kami pun juga berdoa. Lalu terkadang ada orang yang baik, ketika mereka datang, mereka minta didoakan, mereka minta pengertian daripada sudut pandang firman Tuhan. Kita jelaskan bagaimana. Tapi ada juga yang mungkin berkata, "Aku nggak butuh nasihat firman Tuhan lagi." Memang nggak secara langsung mengatakannya, tapi mereka langsung mengatakan, "Aku ada persoalan, tolonglah selesaikan persoalan aku ini. Bagaimana caranya kamu mungkin mengulurkan bantuan untuk aku, supaya aku selesai dalam persoalan ini." Nah, dalam situasi-situasi seperti itu memang kita kadang-kadang sulit karena kita juga tidak tahu apa yang diperbuat, dan juga kadang-kadang keadaan kita sendiri juga terbatas. Kita mungkin nggak bisa memberikan seperti yang mereka inginkan, ataupun bahkan kebutuhan mereka mungkin melebihi daripada kapasitas kemampuan kita sendiri untuk menolong. Tapi kita harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita, ketika orang lain datang kepada Tuhan, seringkali orang berkata, "Berikanlah kail, jangan berikan umpannya." Artinya, berikanlah sebuah sumber supaya seseorang bisa beraktivitas sehingga dia boleh bertahan lama. Bukan hanya memberikan sesuatu yang mentah, lalu orang itu tidak tahu harus berbuat apa. Nah, seringkali dengan cara-cara seperti ini kami pun juga dalam hal tidak mengerti apa yang harus kami tunjukkan dalam sebuah ide. Kadang-kadang kami mengakui keterbatasan kami, mengakui kami tidak punya ide untuk pekerjaan, ide untuk hal-hal yang lain. Kami hanya mengandalkan bahwa ketika engkau menghadapi persoalan, mari kita datang kepada Tuhan. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang memang harus diakui, tapi juga kita seringkali berdoa supaya ada munculnya sebuah ide. Ketika kita bercerita kepada mereka, ya, kita juga punya persoalan seringkali menghadapi sebuah persoalan. Kita memberikan kesaksian iman kepada mereka. Ada yang menerima dengan baik. Ada juga yang mungkin berkata, "Aku nggak butuh kesaksian iman. Aku butuh bagaimana solusi persoalanku sekarang. Apa yang bisa kamu berikan bantuan untuk aku." Nah, ini yang kadang-kadang kita sulit menghadapinya, saudara. Ya. Tetapi saudara harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita, ketika seseorang memiliki sebuah persoalan dan kerinduan, ajarlah mereka menemukan sumber. Kami berusaha bahwa dalam pemberitaan kami, yang utama adalah mereka bertemu dengan sumber. Mereka bertemu dengan sumber, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang besar, tetapi dia mengakui, "Aku bukan Mesias." Kalau engkau mau menemukan sebuah destiny yang kamu harapkan, menemukan sebuah tujuan yang kamu rindukan selama ini,
Aku perkenalkan kamu kepada pribadi itu. Akhirnya dipertemukan kepada Yesus. Dan Andreas pun juga sama. Dia mungkin Petrus mengeluh, dia merindukan sesuatu. Andreas pun mengatakan, aku kenal, aku sudah tahu orang itu. Aku bawa kamu ke sana. Dan dia pun datang kepada Yesus. Dan Yesus lalu mengungkapkan tentang pribadi Petrus dan pribadi Simon dalam kehidupannya ke depannya. Nah saudara, saya berharap bahwa dalam kehidupan kita, ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, saya berharap bahwa dalam kehidupan kita saudara mengerti bahwa sumber yang utama adalah Kristus. Pemberitaan kami adalah Kristus. Ketika Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 58 ketika terjadi perselisihan dikatakan bahwa jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sudah perhatikan bahwa dalam kehidupan pemberitaan Injil, dalam kehidupan kekristenan, yang utama adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, memang masing-masing mungkin menerima siraman firman yang sama atau mendengar firman yang sama. Tapi bagaimana firman itu bisa bertumbuh dalam kehidupan kita adalah bagaimana orang tersebut mengutamakan Tuhan berada dalam kehidupannya. Bagaimana dia memposisikan Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana dia mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Saya berharap mungkin ada yang merasa, apa yang beda antara kamu dengan aku? Apa yang beda antara dia dengan saya? Kenapa dia mengalami, kenapa dia bisa jalan keluar sedangkan aku tidak? Untuk hal itu memang kita nggak ngerti, kita tidak bisa menyelidiki hati saudara. Tetapi yang terutama dikatakan adalah Allah. Kami hanya pelayan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah orang yang menyampaikan sesuatu kepada sumber. Lalu setelah saudara bertemu dengan sumber itu, bagaimana saudara berhubungan dengan sumber itu dan bagaimana saudara mengalami manfaat daripada sumber itu, bagaimana saudara mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa daripada sumber itu berbeda sekali. Setiap orang itu berbeda. Saya berharap saudara mengerti bahwa tujuan utama firman Tuhan dibagikan adalah saudara bertemu dengan sumber. Kita memberitakan Injil supaya saudara bertemu dengan Yesus. Lalu apakah ketika kita bertemu dengan Yesus, segala persoalan bisa selesai, Pak? Apakah ketika kita bertemu dengan Yesus, otomatis segala keadaan bisa selesai? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia berjanji. Dan itulah yang kami pegang. Ketika kami mempunyai beban, mempunyai letih lesu, beban berat, kami datang kepada Dia. Pak, kalau kita mempunyai sebuah masalah, keuangan dan lain-lain, memangnya dengan bertemu Yesus saja bisa selesai? Datang kepada Yesus bisa selesai, Pak. Banyak orang memberikan kesaksian. Ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan, mereka datang kepada Tuhan dan tidak tahu bagaimana caranya. Tuhan memiliki berbagai macam cara. Tuhan memberikan ide-ide kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut bisa keluar dari persoalan dan mereka memberikan kesaksian. Karena aku berdoa kepada Yesus, karena aku bergantung kepada Yesus, karena aku berseru kepada Yesus, aku keluar dari masalah ini. Enggak ada yang lain berkata, loh Pak, kalau sakit kami begitu berat, bagaimana datang kepada Yesus, sakit ini bisa selesai, sedangkan dokter mengatakan tidak ada sebuah penyelesaian. Kadang memang ada sebuah penyakit yang memang mungkin keadaan tubuh yang diizinkan, yang saudara tidak mengalami kesembuhan atau orang lain tidak mengalami kesembuhan sehingga mereka meninggal. Tapi ada yang lain, ketika menghadapi sebuah persoalan mereka berseru kepada Tuhan dan sakit penyakit tersebut dilawan. Saya juga mendengar beberapa kesaksian dari orang-orang. Dokter sudah mengatakan tidak mungkin sembuh. Kalau kamu sembuh umurmu cuma berapa lama saja. Tapi ketika dengan imannya orang tersebut berkata, aku percaya kepada Tuhan, aku berdoa, aku berseru kepada Tuhan, aku berpuasa, aku menangis di hadapan Tuhan, aku percaya. Bahkan ada yang berkata mereka tidak minum obat itu lagi dari dokter karena dia sudah mungkin menaruh kepercayaannya dan sudah memasrahkan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengadakan kesembuhan dalam hidupnya. Nah, masing-masing kita berbeda cara respon. Tetapi Tuhan Yesus, kalau sudah membaca dalam kitab Injil semuanya, banyak sekali kesaksian.
di mana persoalan demi persoalan, persoalan demi persoalan, persoalan demi persoalan, ketika mereka sudah seperti tidak ada jalan keluar, orang tersebut datang kepada Yesus. Dan Yesus menjadi sumber jawaban. Bahkan Tuhan Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya bahwa aku ini jalan, kebenaran. Dan aku sendiri juga kebenaran. Dan aku sendiri juga hidup. Apakah kita percaya akan perkataan Dia? Marilah kalau kita datang beribadah atau datang dalam segala sesuatu, fokus kita adalah Dia adalah sumber. Dia adalah sumber. Sumber segala sesuatu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Dia, kita harus berpunya pemikiran bahwa Dia adalah yang maha hebat, yang maha kuasa, yang maha ajaib. Di mana segala sesuatu yang tersulit di dunia sekalipun, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Bahkan ketika seseorang datang, dia berkata, jika engkau dapat, engkau bisa menyembuhkan. Yesus selalu berkata, katamu jika aku dapat, jika aku bisa. Ketika seseorang mempertanyakan kemampuan Kristus, Kristus berkata dalam hatinya, katamu aku bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Kita datang kepada Dia. Yang utama adalah datang kepada Dia. Pelayan-pelayan Tuhan yang hebat sekalipun, pelayan-pelayan pendeta-pendeta yang hebat sekalipun, pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat sekalipun, mereka hanya pelayan. Tujuan mereka adalah mempertemukan saudara kepada Kristus. Saudara bertemu dengan Kristus, saudara bangga sama Kristus, saudara memuja Kristus, saudara menyembah Kristus, saudara mengalami Kristus, saudara menceritakan Kristus kepada orang lain, saudara bergembira karena Kristus. Kami semua berhasil sebagai seorang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau seseorang datang sering bergantung kepada orang-orang yang melayani, kami senang memang melayani, tapi dalam hati mungkin sedih. Engkau belum bertemu dengan sumber yang seharusnya aku beritakan. Harapan kami adalah saudara bertemu dengan sumber, saudara mengalami Tuhan, dan saudara bertemu dengan Dia. Ketika Petrus bertemu dengan Kornelius, karena Kornelius mendengarkan firman Tuhan, bahwa ada seorang yang nanti akan datang menyampaikan firman kepadamu, datang ke rumahmu. Kornelius mau menyembah Simon, tapi Simon berkata, jangan sembah aku ini manusia biasa. Sembahlah Kristus yang telah mengutus aku untuk datang kepada kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau menempatkan pikiran saudara bahwa Kristus adalah sumber di atas segala-galanya. Mungkin saudara lain berkata, loh Pak, Kristus kan Tuhan. Memangnya Kristus bisa memberikan sebuah cara untuk aku keluar dalam hal ini. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Perhatikan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima Kristus, kita menanggapi panggilan Kristus, Kristus itu menjadi kekuatan, Kristus itu menjadi hikmat bagi kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Bayangkan, hikmat. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita dari segala kesalahan. Dan Dia menjadi hikmat bagi kita. Kita berseru, kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Dia. Lalu Dia memberikan hikmat kepada kita. Bagaimana bentuk hikmatnya diberikan kepada kita? Masing-masing orang berbeda-beda, setiap orang. Dan itu akan memberikan solusi kepada kehidupan kita. Saya berharap kita semua bertemu dengan Kristus. Kadang-kadang kami sendiri juga tidak punya ide bagaimana mengeluarkan saudara dari sebuah persoalan. Perlu pewahyuan dan pengertian yang khusus untuk di dalamnya. Tapi ketika hal itu tidak dinyatakan, saya berharap saudara datang kepada Tuhan. Saudara berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan kepada saudara. Dan hal itu harus dengan sebuah keyakinan yang kokoh dan sebuah keyakinan yang teguh. Karena Tuhan pasti menghargai iman saudara dan pengharapan saudara. Dan Dia tidak mempermalukan orang yang percaya dan berharap kepada Dia.
Ketika Simon menghadapi sebuah persoalan, dia nggak bisa nangkep apa-apa. Lalu, dia mungkin sudah agak malas. Tetapi Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon agak malas. Aku sudah capek, aku udah nggak dapat apa-apa. Aku sudah bekerja lama dan aku tahu pekerjaan ini tidak mungkin bisa menghasilkan lagi. Sudahlah, aku menyerah. Tetapi Kristus berkata, tebarkanlah kamu ke tempat yang lebih dalam. Dalam hati Simon mungkin berkata, masuk ke dalam lagi, capek lagi aku, letih lagi. Kok berani-beraninya dia menyuruh aku ke tempat yang aku sudah lalui dan sudah terbukti itu tidak menghasilkan. Tetapi ketika Simon melakukannya, dia mendapatkan ikan yang begitu banyak, sampai hampir penuh. Dan pujian diberikan kepada Tuhan. Kita mungkin tidak bisa mengerjakannya dengan cara kita. Tapi pada saat Kristus berbicara kepada kita, pada saat Kristus ada di dalam diri kita, Kristus memberikan hikmat kepada kita, Kristus memerintahkan kita, lalu kita mempercayai Dia, kita melakukannya. Ada sebuah hasil yang berbeda dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali dalam pekerjaan pun, mungkin setiap orang memiliki pekerjaan yang sama, atau orang lain memiliki toko yang sama, pekerjaan yang sama, tapi kadang-kadang hasilnya berbeda-beda. Itu penyertaan Tuhan dan karunia Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu membuat kita mampu bertahan. Kita bisa melihat kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh mempercayai Tuhan. Boleh bertemu dengan Tuhan. Kami rindu saudara bertemu dengan sumber itu. Umpan memang mungkin bisa diberikan. Bantuan-bantuan mungkin bisa diberikan. Jika pada saat itu mampu dan ada. Tapi ketika bantuan tidak bisa berikan, kami rindu saudara bertemu dengan sumber itu sendiri. Yohanes mengizinkan murid-muridnya pergi meninggalkannya. Lebih baik mereka bertemu dengan sumber. Karena tujuan kita memang adalah mempersiapkan, membawa orang-orang datang kepada sumber. Yohanes 10 ayat 10 dia mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang semua mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lalu kita percayai Tuhan. Kita percayai Dia. Kita akui Dia. Kita mengucap syukur bahwa Dia adalah sumber. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Allah di atas segala Allah. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Jangan ragu. Percayalah. Di dalam Dia ada jawaban. Di dalam jiwa ada kelegaan. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang lain, kamu minum air ini kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepada kamu, kamu tidak akan haus lagi. Artinya bahwa segala sesuatu yang dari dunia ini bisa menghauskan. Kalau ada orang yang berkata, aku tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan aku. Yesus pun berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepada kamu itu berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Orang yang belum pernah datang kepada Yesus tidak bisa merasakan damai sejahtera dalam Kristus. Tapi orang yang pernah datang kepada Kristus dan orang itu sudah mengalami damai sejahtera Kristus, dia bisa merasakan damai sejahtera yang berbeda dengan yang dunia berikan. Orang yang mungkin berkata, aku sudah punya segala sesuatu, tapi kenapa aku ini rasa lapar, rasa kosong? Tuhan Yesus pernah berkata, akulah roti hidup. Rotiku ini benar-benar makanan. Orang lain yang makan sekenyang apapun, siapapun, tetap dirinya tidak puas. Tapi kalau mereka itu datang kepada aku, mereka akan mengerti bahwa hanya aku yang bisa memuaskan mereka. Aku yang mengenyangkan mereka. Aku yang memuaskan jiwa yang dahaga mereka. Aku yang bisa menyegarkan mereka. Akulah sumber damai sejahtera. Akulah sumber segala sesuatu. Akulah sumber keajaiban. Akulah sumber kedahsyatan. Tidak ada yang mustahil bagiku. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Dan jangan kita meragukannya. Dalam keadaan kita yang sulit apapun juga. Yesus adalah sumber. Di atas segala-galanya. Biarlah firman Tuhan saya bagikan. Boleh memberkati saudara dan menguatkan kita semuanya. Bahwa tujuan kita adalah bertemu dengan sumber.